Anda kembali menyaksikan Muslim Update Acwa TV bersama saya Nurul Cinta. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Erik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Alhamdulillah. Baik Ustadz Erik, kita langsung ke informasi pertama di mana bocah berusia 4 tahun diserang seekor monyet liar di Cirebon, Jawa Barat. Korban mengalami luka robek di bagian perut dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Seekor monyet liar tengah diburu para petugas gabungan TNI Polri beserta damkar dan warga. Hewan tersebut baru saja menyerang seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di desa Setupatok, Cirebon, Jawa Barat. Tak mudah menangkapnya, monyet ekor panjang itu terus berlarian. Satwa liar tersebut akhirnya ditemukan di antara pepohonan bambu dan terpaksa ditembak mati petugas. Penembakan dilakukan karena khawatir sang monyet kembali menyerang warga. Monyet liar itu diduga datang dari habitatnya yang berjarak 4 km dari permukiman. Saking kesal dan marah melihat warganya tadi bocah 4 tahun itu, Devan itu sampai robek perutnya sebelah kiri dan keluar ususnya. Kenapa nggak melakukan tembakan bius atau gimana? Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, juga ada hadir dokter hewan tadi. Kalau memang itu membahayakan warga sekitar, mangga silakan dipersilakan kepada pemburu. Korban serangan monyet liar mengalami luka robek di bagian perut dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Saat kejadian, korban sedang menemani ibunya mencuci baju di sungai. Ikut sama ibunya tuh nyuci, habis mandi, terus pulang tuh di kebun tuh dikejar sama monyet. Monyet liar, Bu? Iya, monyet liar. Ukurannya kira-kira? Besar sama anaknya aja gedean monyet. Kini kondisi sang bocah berangsur membaik, sedangkan tubuh sang monyet yang telah mati dikubur warga di sekitar permukiman. Warga pun tetap diimbau waspada saat berada di luar rumah. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, astagfirullahaladzim, Islam sendiri mengajarkan umatnya agar tidak menyepelekan hewan, meskipun hewan tersebut terlihat tidak memiliki manfaat sama sekali. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar terus waspada dan hati-hati. Ustadz Erik, bagaimana seharusnya interaksi atau hubungan manusia dengan hewan dalam pandangan Islam? Betulkah surga jaminannya jika satu sama lain baik hubungannya? Ya begini ya, kita itu ya kan diciptakan ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya kita ini pemimpin di muka bumi itu. Pemimpin itu, khalifah itu artinya juga pemakmur. Jadi yang menjaga, merawat, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, mengatur semuanya. Yaitu tanggung jawab kita manusia. Nah karenanya kita harus mengetahui habitat hewan-hewan tersebut. Ada hewan-hewan liar, ada hewan yang buas, ada hewan yang bisa kemudian dipelihara, ada hewan yang bisa diminta bantuan untuk keseharian manusia seperti kuda, seperti dan lain-lain ya. Nah, jadinya hewan-hewan ini harus kemudian kita atur sedemikian rupa, kita kelola sedemikian rupa. Nah, jangan kemudian hewan-hewan liar yang cukup buas begitu, itu berdekatan dengan warga ya, dan jangan pula mengganggu habitat mereka. Semakin mereka diganggu, kita tidak jarang loh kita mendengar gajah turun ke kampung, harimau turun ke kampung untuk kemudian memangsa kambing atau domba, padahal itu bukan habitatnya. Kenapa? Karena semakin hari semakin bergeser manusia itu merangsek habitat mereka. Nah, inilah yang jadi masalah, atau hutan-hutan yang dirusak dan lain-lain ya. Nah, ini kita harus jaga agar supaya bisa hidup secara harmoni dengan hewan-hewan tersebut. Begitu kurang lebih. Ya, harus bisa hidup berdampingan, apalagi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus saling menyayangi begitu ya. Ustadz, boleh jabarkan sedikit mungkin soal kisah Nabi Sulaiman dengan hewan yang tertera dalam surat An-Naml? Ya, jadi intinya kalau Nabi Sulaiman itu ya sebagai khalifah, dicontohkan oleh Nabi Sulaiman ya, bahkan jin juga di dalam kekuasaannya, jadi dalam pengaturannya ya, bukan hanya di surat An-Naml saja, tapi juga ada surat-surat yang lain. Seperti misalnya bagaimana Nabi Sulaiman sangat disiplin ketika semua harus berbaris ya, burung hudhud
itu tidak datang, kemudian kata Nabi Sulaiman, kemana yang burung hudhud? Kalau dia nggak datang nanti biar disembelih katanya gitu kan. Nah itulah yang kemudian memberikan informasi bahwa di negeri seberang, negeri Sabah, ada negeri yang sejahtera tetapi kemudian tidak bertuhan atau syirik gitu ya. Nah kemudian kalau dalam surah An-Naml bagaimana disebutkan tentang permasalahan semut ya, hatta iza atau ala wadin namli qalat namiyatu ya ayuhan namlu khulu masakinakum. Nah, ini kan hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut katanya ya, hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Gitu ya. La yahtimanakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun ya. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Nah mendengar ini kemudian Nabi Sulaiman tersenyum gitu ya, dan Nabi Sulaiman memohon diberikan kesolehan. Artinya apa? Artinya bahkan semut pun gitu ya, Nabi Sulaiman, kita manusia yang berkuasa terhadap segala sesuatunya, tidak kemudian zalim sewenang-wenang. Nabi Sulaiman menghentikan pasungannya agar supaya tidak terinjak-injak itu semut oleh kuda dan pasukannya begitu. Nah, jadi intinya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengatur, mengelola, mendisiplinkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bukan hanya hewan tetapi juga jin dan manusia. Kurang lebih begitu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita beralih ke informasi lainnya.